Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Roveldi. Kita lepas masker aja ya biar lapang. Toh nggak ada orang, sepi di sini. Oke, ini siang ini saya di kantor KPK. Tadi sempat mampir sebentar dan juga barusan sambil baca koran. Kebetulan kita sama-sama tahu per hari ini ada berita terbaru lagi, yaitu tertangkapnya seorang pejabat tidak tanggung-tanggung, seorang gubernur dari daerah Sulawesi Selatan, ya, Nurdin Abdullah, yang baru saja tertangkap tangan dalam aksi KPK yang terbaru ini. Jadi baru saya baca ini dan kemudian ya saya terpikir untuk ya seperti biasa membuat pembahasan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Aksi korupsi pejabat dan pimpinan tertinggi daerah di Indonesia saya umpamakan laksana film sequel yang kisahnya terus berseri, bersambung. Kisahnya terus berlanjut, tapi uniknya dengan pemeran utama yang terus berganti. Baru-baru ini, tepatnya kemarin malam ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baru saja menangkap lagi seorang pemimpin tertinggi daerah, yaitu gubernur yang memimpin Provinsi Sulawesi Selatan dalam sebuah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Makassar. Entahlah sampai kapan kejahatan korupsi ini akan terus berlangsung. Dalam pembahasan video saya sebelumnya, saya sampai membuat pernyataan satir. Mungkinkah korupsi akan menjadi kejahatan yang abadi di Indonesia? Sudah sejak lama, saya gencar berulang kali selalu menyampaikan pendapat dan pemikiran bahwa ada dua faktor utama yang menjadi biang kerok penyebab langgeng berketerusannya aksi korupsi orang-orang penting di pemerintahan di negeri kita hingga saat ini. Yang pertama adalah cara mengangkatkan pejabat dengan mekanisme yang kita kenal dengan nama pemilu. Dan kedua adalah sistem pembentukan pemerintahan yang memfasilitasi adanya dominasi monopoli partai atas jalannya percaturan politik. Kedua faktor utama inilah yang sangat jelas berkontribusi dan memberi andil atas terpicunya aksi kejahatan korupsi saat ini. Pengangkatan pejabat melalui pemilihan umum secara langsung adalah berupa di mana seseorang dan kelompok organisasi tempatnya bernaung, yaitu berupa partai, mengharuskan dia berkampanye, berjibaku, mengeluarkan energi dan uang dalam jumlah besar, dan tentunya untuk meraih kekuasaan. Hal ini sangatlah tidak dapat diterima akal logika, bahwa saat sang pejabat menduduki kursi kekuasaan, dia tidak akan putar otak dan tidak akan geliat otot untuk mengembalikan modal kampanyenya. Pasti itu akan dia lakukan. Karena dia jika hanya berharap pada gaji dan juga berbagai insentif lainnya selama periode waktu tertentu dia menjabat, secara kalkulasi matematis, modal kampanyenya pasti tidak akan balik. Dan juga bukan isapan jempol bahwa sang pejabat akan bagi-bagi jatah proyek pada pihak-pihak ataupun para pengusaha yang berperan membantu dia saat dia berkampanye dan saat dia dalam proses pemilihan. Dalam hal ini pastinya kompetensi dan kapabilitas pengusaha yang diajak kerjasama akhirnya pasti terabaikan. Dan saat ini kita juga berhadapan pada atmosfer bernegara yang disetting sedemikian rupa oleh orang-orang yang punya posisi dan akses, sehingga organisasi yang bernama partai memonopoli mutlak percaturan politik di negeri kita. Jelas sekali itu sebuah ilustrasi yang nyata tidak sehat, karena ada konsekuensi, yaitu menutup peluang pihak-pihak atau individu yang bukan bagian dari partai, yang mungkin dia lebih kredibel dan lebih kompeten, tapi dia tidak dapat hadir menjadi pemangku amanah rakyat. Belum lagi adanya aksi bagi-bagi dan tawar-menawar untuk menduduki kursi kekuasaan yang notabene menyampingkan kepentingan rakyat. Perlu disadari bahwa partai itu bukanlah sebuah organisasi suci, organisasi sakral, tapi organisasi yang dalam perjalanan pergerakan di internalnya juga acap dipenuhi gejolak, intrik saling sikut. Lalu apakah bisa diterima secara rasional bahwa kita pantas berharap akan hadirnya sosok yang amanah yang dihasilkan dari partai yang justru penuh intrik tersebut? Maka, dua faktor inilah yang sebenarnya harus diperjuangkan oleh rakyat agar bisa dilakukan perombakan atau revolusi total. Karena sangat perlu disadari serta digarisbawahi bahwa dua faktor ini bukan hanya menjadi biang kerok hadirnya aksi korupsi di negeri ini, tetapi sangat mungkin juga menjadi biang keladi penghambat utama dalam menghadirkan kemajuan negara di banyak sektor. Maka pantaslah, mungkin memang kita setelah 75 tahun negara ini merdeka, kita sama-sama tahu kita masih saja terus terseok-seok. Dan bahkan berdasarkan data dan survei, ada berbagai hal yang justru mengalami penurunan grafiknya. Ya mungkin dua hal itu yang juga menjadi penyebabnya. Mungkin sudah saatnya rakyat menyampaikan semacam mosi tidak percaya pada dua hal tersebut di atas.
Dan malah hayalan saya, kalau perlu adakan kumpul massa seluruh rakyat di Monas, sebagaimana aksi-aksi lainnya sebelumnya yang pernah ada. Ya, itu perlu dilakukan kalau memang pemerintah tidak mau mendengarkan. Menurut saya, aksi kolosal seperti itu dalam konteks ini tidak masalah. Karena aksi ini bukan berupa pemaksaan kehendak demi kepentingan satu pihak. Tapi ini demi aspirasi tunggal bersama seluruh rakyat dalam memerangi borok yang sudah bernanah. Tidak ada yang perlu ditakutkan untuk mewacanakan aksi penyampaian aspirasi seperti ini. Karena bukan aksi pemberontakan, apalagi menuntut penurunan rezim. Ya, sekarang terpulang pada rakyat. Apakah rakyat tidak kapok dan tobat untuk terus terjerumus, terkadali oleh dua faktor tersebut di atas? Ataukah rakyat mau melakukan perubahan besar-besaran demi majunya bangsa dan negara? Ya, silahkan pikirkan aja. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah anekdot sebagai intermezzo. Saya berhayal, saya bisa melakukan ritual babi ngepet, tapi bukan mengirim babi jelmaan untuk mencuri uang, tapi babi yang masuk ke kamar-kamar semua pejabat untuk investigasi kecurigaan saya selama ini, bahwa saya meyakini mayoritas semua pejabat pasti pernah memainkan uang negara. Hanya saja caranya berbeda-beda. Ada yang mainnya halus, ada yang mainnya slow, tapi pasti. Ada yang mainnya tamak dan kasar. Nah, yang terakhir inilah yang mungkin yang selalu tertangkap selama ini. Yang lain aman. Ya, marilah kita tunggu laporan hasil ngepetnya babi saya. Oke kawan-kawan, demikian sedikit pemaparan dan ulasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat disikapi dengan positif dan juga bijak, dan kiranya bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu monitoring channel saya ini, selalu saksikan tayangan-tayangan pembahasan saya. Semoga semuanya bermanfaat buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.